Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 4. Bagaimana kabar kalian minggu ini? Semoga tetap sehat semuanya dan tetap rajin belajar. Oke, siswa kelas 4, kemarin kita sudah membahas pelajaran 4 ya. Sekarang kita memasuki pelajaran 5. Pelajaran 5 ini nanti tentang aku cinta Nabi dan Rasul. Berarti nanti yang dibahas tentang cerita Nabi. Nah, untuk yang pertama ini kita nanti akan membahas tentang kisah teladan Nabi Ayub. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran, mari kita bersolawat dulu. Ayo silakan diikuti saya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurul fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Oke, setelah kita bersolawat, mari kita membahas tentang Nabi dan Rasul. Kalian tahu iman kepada Rasul itu termasuk rukun iman yang keempat. Betul sekali. Kalian masih ingat rukun iman itu ada berapa? Coba. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat ini, iman kepada Rasul Allah. Dan yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Berarti iman kepada Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Kemudian kita itu harus cinta kepada Nabi dan Rasul. Bagaimana cara kita cinta kepada Nabi dan Rasul? Salah satunya dengan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi dan Rasul. Berikutnya tentang Nabi Ayub. Kalian tahu siapakah Nabi Ayub? Nabi Ayub itu merupakan keturunan dari Nabi Ishak. Sementara Nabi Ishak itu merupakan putra dari Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ayub ini masih keturunan dari Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ayub itu merupakan nabi yang kaya raya pada mulanya. Ladangnya luas dan juga ternaknya banyak. Tetapi meskipun Nabi Ayub merupakan nabi yang sangat kaya, tapi Nabi Ayub tidak pernah sombong. Nabi Ayub selalu rendah hati. Kemudian selain Nabi Ayub itu tidak sombong, Nabi Ayub juga selalu tekun beribadah kepada Allah. Selain itu, Nabi Ayub juga terkenal sebagai orang yang sangat sabar dan orang yang dermawan. Itu adalah Nabi Ayub.
beliau masih tetap bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena Nabi Ayub menyadari bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Selanjutnya, setelah Nabi Ayub itu merupakan nabi yang kaya raya, terus Nabi Ayub dicoba oleh Allah, diberi ujian oleh Allah. Apa saja ujiannya? Yang pertama, hartanya yang banyak tadi itu sedikit demi sedikit berkurang sehingga Nabi Ayub menjadi orang yang miskin, tidak mempunyai harta. Selain itu, Nabi Ayub juga diuji dengan putranya yang meninggal dunia semua. Jadi sudah miskin, kemudian putranya semuanya meninggal. Apakah cukup sampai situ ujiannya? Tidak, masih ada ujian lagi, yaitu Nabi Ayub terkena penyakit kulit. Yang karena penyakit kulit itu Nabi Ayub dijauhi oleh orang-orang terdekatnya, bahkan dijauhi oleh masyarakat. Kenapa seperti itu? Karena ya takut tertular, karena ada penyakit kulit. Akan tetapi Nabi Ayub tetap sabar, karena Nabi Ayub yakin bahwa semua cobaan itu datangnya dari Allah. Itu adalah cerita dari Nabi Ayub. Nah, dari cerita Nabi Ayub tersebut ada beberapa sifat terpuji yang bisa kita contoh untuk saat ini. Apa saja sifat terpujinya? Yang pertama, Nabi Ayub itu merupakan orang yang baik hati, suka menolong orang yang membutuhkan. Kalian juga harus seperti itu. Jadi orang yang baik hati. Termasuk jadilah orang yang suka menolong. Kalau ada temannya yang butuh pertolongan, ayo ditolong. Jangan malah dihina. Misalnya ada teman yang terjatuh dari sepeda, maka sebagai teman yang baik kalian harus menolongnya, tidak boleh mengejek atau malah ditinggal pergi, tidak boleh. Kemudian sifat terpuji Nabi Ayub yang nomor 2 adalah tidak sombong. Jadi Nabi Ayub semasa beliau kaya, tapi Nabi Ayub tidak pernah sombong dan selalu rendah hati. Yang nomor 3, sifat terpuji dari Nabi Ayub adalah pandai bersyukur. Karena Nabi Ayub sadar bahwa orang yang bersyukur pasti nikmatnya akan ditambah. Berikutnya, yang nomor 4, sifat terpuji Nabi Ayub adalah beribadah dengan ikhlas. Kalian juga harus seperti itu. Dalam beribadah harus ikhlas. Contohnya ikhlas bagaimana? Ya misalnya sholat tanpa diperintah oleh orang tua atau guru, kalian harus melaksanakan sholat. Jadi sholat atas kemauan sendiri. Itu berarti beribadah dengan ikhlas. Sifat yang nomor 5, Nabi Ayub itu selalu sabar dan tawakal. Itu adalah sifat terpuji dari Nabi Ayub. Kira-kira kalian bisa meneladani sikap-sikap ini? Bisa ya? Pasti. Oke, kalau sudah bisa, sekarang coba kalian kerjakan latihan soal di bawah ini. Silakan diperhatikan soalnya dan nanti dikerjakan. Soal nomor 1. Keturunan dari siapakah Nabi Ayub itu? Jadi ayahnya Nabi Ayub itu siapa, kemudian kakeknya siapa. Ada ya di depan tadi? Oke, selanjutnya soal nomor 2. Bagaimana sikap Nabi Ayub saat menjadi orang kaya? Jadi tadi ada ya Nabi Ayub orang kaya, terus bagaimana sikap-sikapnya. Berikutnya soal yang nomor 3.
tuliskan 3 saja cobaan yang dialami Nabi Ayub setelah menjadi orang kaya. Dan soal yang terakhir, sebutkan 3 saja sifat terpuji yang bisa kita teladani dari Nabi Ayub. Pembahasan yang terakhir tadi. Oke, kalau nanti sudah selesai mengerjakan, silahkan dikumpulkan kepada Bapak dan Ibu gurunya masing-masing. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.